Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dipermudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saproji dengan NIM 2221099 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah proyek penelitian yang diampu oleh Ibu dosen Yesi Mailani Kartiwi MPD. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan yaitu skripsi saya, yaitu dari bab 1 sampai bab 3. Dan skripsi saya ini yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Audio Berbantuan Aplikasi YouTube untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Prosedur pada Siswa SMP LBA. Nah, di bab 1 ini ada latar belakang. Penulisan prosedur merupakan keterampilan mendasar yang esensial bagi siswa, termasuk siswa SMP LBA, yang dapat berkontribusi signifikan kepada pengembangan kemampuan komunikasi mereka. Teks prosedur berfungsi sebagai panduan langkah demi langkah yang terstruktur untuk melakukan sesuatu atau menggapai tujuan tertentu dengan sistematis dan mudah dipahami. Keterampilan ini tidak hanya membantu siswa dalam konteks akademik, tetapi juga mempersiapkan mereka pada situasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengikuti resep makanan, mengikuti penggunaan alat-alat elektronik, dan atau melaksanakan prosedur keselamatan. Dan berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana proses pengembangan bahan ajar berbasis audio dengan bantuan aplikasi YouTube yang sesuai untuk SMP LBA. Itu yang pertama. Apa bahan ajar berbasis audio berbantuan aplikasi YouTube efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur pada siswa SMP LBA. Poin yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana tanggapan siswa dan guru terhadap penggunaan bahan ajar berbasis audio berbantuan aplikasi YouTube dalam pembelajaran menulis teks prosedur. Itu poin yang ketiga. Untuk poin yang terakhir, kendala apa saja yang dihadapi selama proses pengembangan dan penerapan bahan ajar berbasis audio berbantuan aplikasi YouTube di SMP LBA. Nah, berikutnya ada tujuan penelitian. Mengembangkan bahan ajar berbasis audio yang didukung oleh aplikasi YouTube yang sesuai dan efektif untuk SMP LBA dalam pembelajaran menulis teks prosedur. Itu poin yang pertama. Yang poin kedua, mendeskripsikan mengembangkan bahan ajar audio berbasis, maksudnya berbantuan aplikasi YouTube, mulai dari tahap perancangan, pengujian hingga revisi agar menghasilkan valid dan praktis untuk digunakan. Poin kedua. Untuk poin yang ketiga yaitu menganalisis tanggapan dan respon dari siswa serta guru terhadap penggunaan bahan ajar berbasis audio dengan berbantuan aplikasi YouTube dalam pembelajaran menulis teks prosedur. Nah, poin untuk selanjutnya yaitu ada memberikan alternatif media pembelajaran inovatif dan dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa dalam konteks pembelajaran inklusi. Dan untuk selanjutnya di sini ada manfaat. Poin pertama, penelitian ini memberikan sumber belajar yang menarik dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan motivasi, minat, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran menulis teks prosedur. Selanjutnya,
Siswa juga dapat belajar mandiri sesuai kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. Nah, poin yang selanjutnya, penelitian ini menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai pengembangan media pembelajaran, yaitu berbasis teknologi digital ya. Nah, khususnya penggunaan audio dan YouTube sebagai media pembelajaran yang efektif pada siswa dengan kebutuhan khusus seperti di SMP LBA. Untuk selanjutnya yaitu ada teori media pembelajaran berbasis audio. Nah, poin yang pertama, media pembelajaran berbasis audio memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar karena dapat menyampaikan informasi secara efektif melalui saluran pendengaran. Media audio memungkinkan siswa untuk menerima pesan secara verbal yang membantu mereka dalam memahami materi secara mendalam. Pendekatan ini sangat berguna terutama bagi siswa yang memiliki gaya belajar auditori. Mereka lebih mudah menyerap informasi lewat suara dan pendengaran daripada hanya membaca teks. Dengan media audio, konsep yang sulit bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana dan berulang-ulang sehingga memperkuat pemahaman dan daya ingat siswa. Dan selanjutnya ada model pengembangan media pembelajaran. Model ADI sebagai kerangka kerja pengembangan media pembelajaran banyak digunakan oleh para peneliti dan praktisi pendidikan karena sifatnya yang sistematis dan dapat diandalkan. Salah satu peneliti yang membahas model ADI dalam konteks pengembangan media pembelajaran adalah Khairul Hanafi dan koleganya dari Universitas TGRI Adibuana Surabaya pada tahunnya tertera 2021. Mereka menegaskan model ini terdiri atas tahapan, ada analisis, ada desain, ada development atau pengembangan, ada implementasi dan evaluasi yang saling terkait dan membentuk siklus pembangunan media yang efektif. Nah, itu ya teman-teman. Ya, itu untuk selanjutnya yaitu ada teori menulis teks prosedur. Menulis teks prosedur merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dikuasai oleh siswa, terutama dalam bidang keterampilan berbahasa dan berpikir logis. Nah, di sini dan berpikir logis ya. Menurut banyak ahli, teks prosedur memiliki struktur yang sistematis dan harus disusun secara runtut agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dan dipraktekkan dengan baik. Struktur utama dari teks prosedur umumnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada tujuan, ada bahan atau alat-alat ya, dan kemudian ada langkah-langkah dan penutup atau yang bisa disebut dengan penegasan atau penegasan ulang ya. Setiap bagian ini memiliki fungsi tertentu dan harus disusun secara berurutan sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti langkah demi langkah yang disajikan. Dan untuk selanjutnya di sini ada pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Nah, di sini pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran saat ini telah menjadi aspek yang sangat vital.
khususnya dengan hadirnya platform seperti YouTube yang dapat memberikan akses luas ke berbagai sumber belajar interaktif dan variatif. Menurut Siregar tahun 2022, YouTube tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbagi video, melainkan juga sebagai alat pendidikan yang sangat berharga, yang mampu menyajikan konten pembelajaran. Di sini yang dimaksud pembelajaran bermutu ya, secara gratis dan mudah diakses oleh siapa saja. Selanjutnya yaitu ada keunggulan YouTube sebagai media pembelajaran digital, terletak pada kemampuannya untuk menyajikan video yang informatif, edukatif, dan interaktif, sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup dan menarik bagi siswa, terutama bagi generasi Z yang sangat akrab dengan teknologi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada hipotesis. Hipotesis penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar berbasis audio berbantuan aplikasi YouTube yang dapat meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur pada siswa SMP LBA. Hipotesis ini diajukan berdasarkan asumsi bahwa penggunaan media pembelajaran audiovisual ya, yang interaktif dan menarik akan meningkatkan motivasi, pemahaman, serta keterampilan menulis siswa. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Wahidin pada tahun 2020 menunjukkan bahwa media pembelajaran audiovisual sangat efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil pengujian validasi ahli dan respon positif dari peserta didik serta guru mendukung bahwa media tersebut layak digunakan dan mampu menyampaikan materi dengan baik. Dengan demikian, diharapkan media audio berbasis YouTube juga dapat memberikan dampak positif yang serupa dalam konteks pembelajaran menulis teks prosedur. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau yang disebut dengan R&D ya, dengan model ADI sebagai kerangka kerja utama dalam proses pengembangan media pembelajaran. Model ADI ini terdiri dari 5 tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu ada analisis, ada desain, ada development atau yang disebut dengan nama lainnya adalah pengembangan. Terus yang selanjutnya ada implementasi dan ada evaluasi. Pemilihan model ADI didasarkan pada keunggulannya yang sistematis serta mampu memastikan bahwa setiap tahap pengembangan dilakukan secara menyeluruh dan berorientasi pada kebutuhan pengguna media pembelajaran. Kemudian yaitu ada subjek dan lokasi penelitian. Nah, subjek penelitian ini adalah siswa-siswi dari SMP LBA yang merupakan lembaga pendidikan khusus yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa dengan berbagai keunikan dan tantangan dalam proses pembelajaran. Siswa-siswi ini dipilih karena mereka menjadi sasaran utama dari pengembangan bahan ajar berbasis audio ya sini ya, dengan bantuan aplikasi YouTube
yang dirancang untuk mendukung kemampuan menulis teks prosedur mereka ya. Jadi untuk mendukung kemampuan menulis teks prosedur mereka, yaitu yang dimaksud mereka adalah siswa SMP LBA. Subjek ini bertujuan untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian pengembangan R&D di bidang pendidikan sangat beragam dan disesuaikan dengan tujuan serta jenis data yang dibutuhkan. Dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan data mencakup observasi, tes, menulis, kuesioner, validasi bahan ajar, dan wawancara yang diarahkan sebagai berikut. Observasi digunakan untuk mencatat secara sistematis dan objektif aktivitas pembelajaran dan respon siswa selama proses penggunaan media pembelajaran. Observasi ini berfokus pada perilaku siswa ya, seperti keterlibatan, pemahaman terhadap materi, serta interaksi mereka dengan media audio visual berbantuan YouTube. Observasi biasanya dicatat dalam lembar observasi dan catatan lapangan untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Untuk selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian pengembangan R&D merupakan proses penting untuk mengolah dan memahami data yang diperoleh dari berbagai instrumen pengumpulan data. Analisis ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif, yang digunakan secara bersamaan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai aktivitas produk pembelajaran yang dikembangkan. Analisis kuantitatif dilakukan pada data hasil tes menulis sebelum dan sesudah penggunaan media pembelajaran, serta data kuesioner validasi bahan ajar. Nah, data tersebut diolah menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial seperti perhitungan rata-rata, presentis, dan uji untuk mengetahui adanya perbedaan signifikan pada kemampuan menulis siswa. Analisis ini bertujuan untuk mengatur peningkatan kuantitatif kemampuan menulis teks prosedur yang dapat diatribusikan kepada penggunaan media audio berbasis YouTube. Di sini ada poin terakhir, yaitu ada prosedur pengembangan. Di sini ada analisis. Tahap awal berfokus pada pengumpulan informasi terkait kebutuhan pembelajaran, karakteristik siswa, materi yang akan diajarkan, serta kendala dan potensi yang ada. Kemudian ada desain atau perancangan ya. Berdasarkan hasil analisis, dilakukan perancangan produk yang meliputi penyusunan konten, format, dan strategi penyampaian materi. Dan kemudian ada development ya, atau pengembangan. Pada tahap ini, rancangan diterjemahkan ke dalam bentuk produk nyata, yaitu seperti pembuatan video,
audio, atau aplikasi. Selanjutnya yaitu ada implementasi. Nah, produk media pembelajaran diuji coba pada subjek penelitian, misalnya siswa SMP LBA dalam kondisi pembelajaran nyata. Dan yang terakhir ada evaluasi ya. Tahap akhir melibatkan penilaian menyeluruh terhadap produk berdasarkan data kuantitatif, hasil tes, dan kualitatif dari observasi serta wawancara. Terima kasih banyak. Mungkin sekian dan demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang kurang tepat ataupun ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.